Selamat datang dalam kisah tentang salah satu penemuan teknik terbesar dalam sejarah manusia, kren, atau yang sering kita sebut derek. Mereka adalah raksasa di Cakrawala Kota, pahlawan tanpa lelah yang membangun gedung pencakar langit, menjembatani lautan, dan menopang infrastruktur modern kita. Apa itu kren? Secara sederhana, kren adalah mesin pengangkat yang dirancang untuk mengangkat dan menurunkan material berat, serta memindahkannya secara horizontal. Prinsip kerjanya memanfaatkan kombinasi mekanis sederhana, tuas dan katrol, yang dimodifikasi dengan sistem hidrolik dan motor bertenaga tinggi, memungkinkan beban ratusan ton diangkat dengan mudah. Setiap kren memiliki 3 bagian vital, boom, lengan panjang, yang memberikan jangkauan, hois, mekanisme pengerek, yang menyediakan daya angkat, dan counterweight, penyeimbang, yang memastikan stabilitas, terutama saat beban di ujung boom mencapai titik maksimum. Dari mobile crane yang lincah hingga tower crane yang menjulang tinggi, mereka semua berbagi satu misi, melakukan apa yang mustahil dilakukan tangan manusia. Kisah crane bukanlah kisah modern. Sejarahnya membentang jauh hingga ke peradaban kuno. Prototipe crane pertama kali dikenal pada masa Yunani kuno sekitar abad ke-6 SM. Mesin-mesin awal ini masih ditenagai oleh manusia atau hewan dan bekerja menggunakan prinsip winch dan katrol sederhana, berfungsi vital dalam pembangunan kuil-kuil batu besar. Kekaisaran Romawi kemudian menyempurnakannya, menciptakan polispastos, sebuah derek dengan roda tenaga besar yang memungkinkan beban yang jauh lebih berat diangkat, terbukti dalam pembangunan banyak monumen terkenal mereka. Inovasi revolusioner terjadi pada era industri. Pada abad ke-19, kren mulai beralih dari tenaga otot ke tenaga uap, meningkatkan kapasitasnya secara drastis. Kemudian, munculnya mesin pembakaran internal dan sistem hidrolik pada abad ke-20 mengubah permainan. Kren menjadi lebih gesit, kuat, dan akhirnya melahirkan tower kren, ikon konstruksi modern, yang memungkinkan pembangunan kota-kota vertikal seperti yang kita kenal hari ini. Mengapa kren tak tergantikan dalam industri? Kelebihan utamanya terletak pada kekuatan dan jangkauannya. Pertama, kapasitas angkat masif. Kren mampu mengangkat beban yang mustahil diangkat oleh puluhan, bahkan ratusan pekerja sekaligus. Sebuah kren all-terrain modern dapat mengangkat beban di atas 1000 ton, sangat penting untuk proyek jembatan atau pemasangan turbin angin raksasa. Kedua, efisiensi dan kecepatan. Kren mempercepat jadwal konstruksi secara dramatis. Tugas yang memerlukan waktu berhari-hari dengan metode manual dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Ketiga, keselamatan. Walaupun risiko tetap ada, penggunaan kren secara benar sebenarnya meningkatkan keselamatan kerja karena mengurangi kebutuhan pekerja untuk mengangkat beban berat secara manual atau bekerja di ketinggian secara langsung, sehingga meminimalkan risiko cedera muskuloskeletal dan kecelakaan jatuh. Namun, penggunaan mesin raksasa ini juga membawa tantangan dan kekurangan yang serius. Salah satu kekurangan utama adalah biaya dan logistik. Investasi awal untuk membeli atau menyewa kren sangat tinggi, begitu pula biaya bahan bakar, perawatan, dan asuransinya. Selain itu, kren besar, seperti tower crane, memerlukan proses perakitan dan pembongkaran yang sangat rumit, memakan waktu, dan mahal. Kedua, risiko keselamatan tinggi. Meskipun dirancang untuk aman, jika dioperasikan secara salah, kren bisa menjadi sangat berbahaya. Kecelakaan kren, seperti terbalik atau patahnya boom, seringkali berakibat fatal dan menyebabkan kerusakan material yang masif. Ketiga, sensitivitas cuaca. Kren sangat rentan terhadap kondisi cuaca ekstrim, terutama angin kencang. Kecepatan angin yang melebihi batas aman dapat menghentikan operasi sepenuhnya, memengaruhi jadwal proyek, dan meningkatkan risiko kren kehilangan stabilitas. Di balik setiap kren yang beroperasi, ada seorang ahli yang memegang kendali, operator kren. Profesi ini tidak hanya membutuhkan keterampilan mengemudi, tetapi juga tingkat tanggung jawab yang luar biasa. Syarat utama untuk menjadi operator profesional adalah pelatihan intensif dan sertifikasi resmi.
Di Indonesia, operator wajib memiliki Surat Izin Operator (SIO) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, memastikan mereka lulus uji teori dan praktik tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengoperasian. Seorang operator kren harus memiliki konsentrasi tinggi dan ketelitian. Mereka harus secara konstan memantau kondisi beban, tali, dan lingkungan sekitar. Pemahaman load chart, kemampuan membaca dan menginterpretasikan bagan beban, load chart, adalah krusial. Karena ini menentukan berapa berat yang boleh diangkat pada radius jangkauan tertentu, mencegah kren terbalik. Kesehatan fisik dan mental prima, pekerjaan di ketinggian dan di bawah tekanan memerlukan stamina dan ketenangan emosional yang baik. Komunikasi yang jelas, kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan rigger dan signalman di darat, seringkali melalui radio atau sinyal tangan. Menjadi operator kren adalah pengakuan atas keterampilan, presisi, dan komitmen terhadap keselamatan. Karena di tangan merekalah nasib beban tonan dan keselamatan banyak pekerja di bawahnya dipertaruhkan. Kren memang raksasa, tetapi operatorlah yang menjadi otaknya.